Assalamualaikum Mam, pagi ini aku sama Mas Raka lagi sarapan. Ini favorit kita, biasanya suka nyeduh air Milo, air susu gitu ya, terus dicelup-celupin pakai roti. Ini enak banget sih. Nah setelah ini aku baru lanjut masak. Ini Mas Raka juga udah selesai mandi. Nah kali ini aku mau masak nasi liwet Mam. Nah karena protein yang ada di kulkas sisa telur aja, jadi ya udah muter otak biar nggak biasa aja. Nasinya mau aku liwet. Nah ini bahan-bahannya juga udah aku siapin, udah aku cuci. Untuk bahan nasi liwet sama balado telur gitu ya, telur balado maksudnya. Nah ini ada tempe sama timun juga. Ya udahlah pokoknya apa yang ada aja di kulkas. Oke, sekarang aku siapin dulu bahan buat nasi liwetnya. Ini simple sih ya, pokoknya gampang lah. Bahan-bahannya cuma diiris-iris aja, kemudian ditumis gitu. Aku sering sih bikin nasi liwet ini ya kayak untuk menambahkan selera makan gitu. Nah, ini bisa juga buat alternatif nih buat mams di rumah mungkin yang anaknya udah mulai susah makan nasi gitu ya. Aku kadang dulu pengalaman aku itu kalau misalnya Mas Raka udah agak mulai bosen sama nasi, ya biasanya aku ganti bubur, lontong, atau nasi liwet ini. Nah nasi liwet ini nih pokoknya pembangkit selera makan deh. Nggak tahu mungkin seleranya dia sama dengan selera aku, jadi apa yang aku suka biasanya dia suka juga. Ya sama seperti kita lah ya, orang dewasa kadang ada bosennya juga sama nasi, pengen makan mie gitu ya. Nah mungkin bisa bermanfaat Mam. Oh ya, aku mau kasih tahu juga kalau nanti aku mau share sedikit info nih ke teman-teman tentang bisnis cara jualan atau yang mau jadi reseller untuk cari penghasilan tambahan gitu. Jadi ikutin aku terus ya Mam. Dan aku tambahkan juga ikan teri. Kayaknya ini sih yang bikin enak ya nasi liwet itu. Siapa juga nih yang di rumahnya selalu nyetok ikan teri. Nah karena menurut aku ikan teri itu diapain aja enak ya. Ditumis pakai bawang sama cabai rawit aja itu udah enak banget pakai nasi hangat. Nah jadi ini dia bahan-bahan yang aku pakai adalah bawang merah, bawang putih, cabai, lengkuas, serai, daun salam sama ikan teri. Ini semuanya bakal aku tumis aja. Nah ini aku cuci-cuci dulu berasnya. Pokoknya masaknya itu sama seperti kita masak nasi biasa ya Mam. Takaran berasnya, airnya. Cuma kalau bikin nasi liwet itu suka ditambahin sedikit airnya, sedikit aja sih biar lebih pulen gitu ya. Tapi buat temen-temen yang udah biasa masak nasi pulen, ya udah seperti itu aja takarannya. Oke, nah ini semua bahan-bahannya ditumis dulu ya Mam. Pokoknya ditumis sebentar aja sih, nggak terlalu yang sampai kuning-kuning banget. Pokoknya sampai layu aja gitu. Nah sudah, kemudian tinggal dimasukin aja nih Mam ke dalam beras yang udah tadi kita cuci sama kasih air ya. Ini pokoknya masukin aja, sisa minyaknya juga boleh dimasukin, itu sih yang bikin enak juga. Terus jangan lupa tambahkan garam, penyedap sama sedikit gula ya Mam. Tadi ini aku nggak keripot, pokoknya disesuaikan selera tambahan garam sama lain-lainnya itu. Oh ya, aku masak nasi liwetnya itu nggak pakai santan ya Mam, karena kan ada beberapa juga yang masak nasi liwet kadang suka pakai santan, cuman aku nggak suka gitu, jadi ya udah begitu aja. Ini aku tambahannya mau bikin tempe goreng tepung gitu. Di sini aku pakai tepung serbaguna aja karena lebih simple sih, jadi nggak tambah-tambah lagi garam, penyedap dan lain-lain gitu. Tinggal ditambahin aja sama daun bawang. Ini kalau nggak salah aku tuh pakai tepung serbaguna yang merek Sasa atau apa gitu, pokoknya yang tepung serbaguna deh. Nah ini stok frozen daun bawangku itu loh Mam, pokoknya udah lebih dari 2 bulan, aku lupa persisnya, tapi itu beneran masih bagus ya. Untuk tambahan-tambahan seperti ini ya masih lumayan lah Mam ya. Kalau untuk buat numis-numis sih kayaknya udah nggak cocok lagi. Cuman ya itu kebantu banget sih misalnya untuk tambahan-tambahan seperti ini. Nanti aku kalau belanja mingguan lagi mau bikin lagi karena itu udah mulai mau habis juga. Nah jadi ini bahan-bahannya mau aku bikin
sambal, jadi mau aku balado gitu telurnya. Ada bawang merah, bawang putih, sama cabai merah sama tomat aja. Aku nggak pakai jahe dan lain-lain. Udah, kemudian ini aku blender pakai tambahan air sedikit. Oke, sekarang aku kupasin dulu telurnya, udah mateng. Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu lah ya tips agar enak ngupasin telur. Kalau aku pribadi sih biasanya kalau setelah mendidih itu langsung aku siramin sama air dingin, Mam. Jadi suhu telurnya itu harus langsung didinginkan gitu. Nah, biasanya langsung enak tuh ngupasinnya. Ini setelah di blender aku tumis ya, Mam, pakai minyak goreng gitu, agak banyakkan sedikit. Kemudian ditumis-tumis aja, pokoknya sampai matang gitu. Nah, itu di sebelahnya aku langsung sekalian goreng telur. Cuman aku goreng telur kadang nggak suka sih yang terlalu lama banget yang sampai berkulit gitu ya. Jadi asal aja aku masukinnya sebentar. Pokoknya asal aja lah digorengnya gitu ya. Nah, sekalian juga aku goreng tempe. Ini karena minyaknya habis goreng si telur tadi. Mungkin aku salah ya, harusnya goreng tempe dulu ya. Jadi begitu deh, berbuih gitu, Mam, berbusa. Katanya sih karena si sutil aku pakai sutil silikon gitu. Cuman nggak tahu sih apakah minyaknya atau apakah memang dari sutilnya. Nah, ini si cabenya tambahin garam, penyedap sama gula ya, Mam, pokoknya sesuai selera deh. Ini nanti kenapa aku bikin banyak, karena sebagian mau aku sisihkan gitu. Jadi untuk tambahan misalnya kalau kurang-kurang pedes gitu ya, jadi bisa tambahin pakai cabai dari ini aja. Ini aku nggak tambahin terasi sih, sebenarnya enak kali ya kalau ditambahin terasi gitu. Nah, ini aku pisahkan jadi sedikit aja untuk balado telurnya gitu. Udah deh, ini pokoknya sebentar aja di gaul-gaul sebentar gitu, habis itu diangkat. Nah, pas banget, nasinya pun udah hampir matang nih, sebentar lagi. Ini kayaknya aku malah kepulenan nih, Mam, ya, kebanyakan air kayaknya. Cuman ini sih wanginya udah semerbak banget, serumah-rumah pokoknya. Jadi ini dia menu simpel aku hari ini, Mam. Oke, istirahat dulu ya, Mam, capek. Sebelum lanjut ke aktivitas berikutnya lagi yang nggak ada habisnya. Nah, sekalian ya aku mau kasih tahu seperti di awal yang aku bilang tadi, Mam, aku mau share ide bisnis buat teman-teman. Nah, di sini ada yang udah pernah denger dus-dusan belum? Barangkali nih ya, ada yang lagi nonton video aku ini mau memulai bisnis tapi bingung nih mau bisnis apa. Nah, jadi dus-dusan ini adalah sebuah platform komunitas reseller terbesar di Indonesia untuk ibu rumah tangga seperti aku, ataupun yang sudah bekerja pengen cari tambahan, bisa semua deh berkesempatan untuk gabung jadi resellernya. Nah, ini yang aku buka adalah websitenya dusdusan.com. Di sana banyak banget katalog yang bisa kalian share untuk dijual, dan sebagian besar produk kebutuhan rumah tangga, Mam, yang pasti banyak diincar dan banyak dicari. Dus-dusan ini bukan MLM ya, Mam, jadi nggak ada istilah direkrut, merekrut orang, dan kejar target. So, yang mau mulai bisnis lebih baik di sini deh. Keuntungannya apa aja sih? Yang pasti kalian bisa dapatin harga khusus reseller, yaitu diskon 20-50% dari harga jual. Lalu keuntungannya 100% jadi milik reseller. Dus-dusan juga punya level member untuk dapetin tambahan diskon ya, Mam. Jadi semakin tinggi levelnya semakin besar juga tambahan diskonnya. Karena dia bukan MLM, jadi level membernya berdasarkan omset, bukan berdasarkan rekrut orang. Aku nggak punya modal banyak nih, Bun. Tenang aja, kalian nggak mesti stok barang kok, karena bisa sistem dropship. Jadi barangnya bisa dikirim langsung dari distributor, yang pastinya jadi lebih hemat ongkir. Setiap kali belanja, reseller akan mendapatkan reward point yang nantinya dapat ditukarkan dengan produk dus-dusan, handphone, motor, mobil, umroh, bahkan haji dan lain-lain. Dan di sini tidak ada istilah kejar poin atau tutup poin. Gimana? Bikin semangat kan? Nah, harga gabung resellernya itu Rp99.000, gratis premium ebook dan bimbingan cara jualan dari mentor yang sudah berhasil mendapatkan omset ratusan juta. Dan tenang aja, dus-dusan juga menyediakan materi promosi loh, sehingga memudahkan untuk reseller promosi ke semua media sosial dari foto sampai keterangan produknya. Nah, jadi gitu ya, kalau mau gabung jadi resellernya lebih baik di sini di Dus-dusan, dan jangan lupa juga follow Instagramnya Dus-dusan.
Oke, sekarang aku lanjut mau refill bumbu-bumbu yang udah pada habis. Kebetulan aku punya stok, tapi biasanya kalau bumbu-bumbu aku selalu nyetok sih. Jadi kapan-kapan kalau misal lagi masak kehabisan bumbu gitu, jadi nggak khawatir ya, nggak susah. Nah, untuk tadi sebelum cuci piring aku juga udah selesai kasih makan Mas Raka. Aku juga udah selesai makan, cuci piring juga udah. Jadi habis ini udah deh tinggal istirahat aja. Nah, sekedar info nih ya untuk barang-barang atau perintilan barang-barang yang aku gunakan ini seperti toples bumbu dan lain-lain. Ini semua link pembeliannya itu akan aku taruh di description box ya Mam. Jadi buat yang nanya-nanya langsung aja deh cek link description box aku.